Cerita dimulai dengan sebuah tas mewah Louis Vuitton yang dibawa oleh seseorang lalu dimasukkan ke dalam sebuah loker nomor 47. Satu jam berselang, seorang pria bernama Kim sedang bekerja membersihkan sauna dan toko karena sebentar lagi akan berganti shift. Saat membersihkan loker, ia pun menemukan tas mewah tadi yang entah milik siapa. Padahal sudah tak ada lagi orang yang berbelanja ataupun mandi air panas di sana. Dan setelah dibuka, isinya ternyata uang yang sangat banyak yang tentu membuat bulunya berdiri karena tak pernah melihat uang sebanyak itu. Tak lama pegawai shift pagi datang, lalu Kim bilang ada tas orang yang ketinggalan dan akan ia simpan di gudang, sementara si lawan shift ini terlihat tak begitu peduli. Kini ia pun pulang naik sepeda poni kesayangan, dan setelah sampai di rumah ia melihat istrinya Rose yang sedang mengepel lantai karena diompoli oleh ibunya. Kim pun memarahi ibunya yang gak mau pakai popok, dan si ibu bilang, "Aku bukan bocah 3 tahun, ngapain harus pakai popok bodoh?" Dengan sabar ia pun merayu ibunya yang kepala batu agar sedikit saja menghargai menantunya itu. Setelahnya Rose akan pergi bekerja dan Kim merasa sedih melihat istrinya yang sabarnya seluas samudra, yang mana diketahui Rose bekerja membanting tulang menjadi petugas kebersihan di pelabuhan. Cerita pun kini mundur di seminggu sebelumnya. Di pelabuhan itu, seorang penjaga tiket bernama John sedang bekerja. Saat lagi sibuk-sibuknya, ia mendapat SMS dari seseorang yang menagih utangnya. Setelah pulang, ia pun pergi menemui orang itu yang bernama Park di sebuah pasar ikan. John meminta waktu lagi untuk membayar hutangnya, yang tentu membuat Park kecewa dan berencana memotong jempolnya. John memohon ampun dan berjanji seminggu lagi ia akan melunasi semua hutangnya beserta bunga-bunganya. Namun jika nanti John bohong lagi, maka ajudannya yang bernama Doll akan memakan ususmu. 아유 생선이고 사람이고 안 가리고 그래요. 자요. Kini John akhirnya sampai di rumah dan sejenak berpikir bagaimana caranya membayar hutang karena istrinya Yeonhae telah kabur entah kemana. Diketahui istrinya lah yang berhutang dan sejak sebulan lalu Yeonhae telah pergi tak ada kabar. Scene berpindah ke seorang pelayan bar bernama Miran yang disuruh penjaga yang bernama Bungu untuk menemani tamu. Ternyata tamunya adalah seorang pria Cina bernama Vincent yang lagi mabuk bersama temannya. Dan mulai malam itu mereka pun akhirnya berkenalan. Sesampainya di rumah, Miran dipukuli oleh suaminya bernama Son yang marah-marah karena Miran ini suka berhutang, yang membuat Son harus kerja sampai larut malam untuk menyicil hutang-hutang Miran. Setelah dipukuli, Miran mendapat pesan dari Vincent yang mengajaknya ketemu dengan emot lope-lope seperti orang kasmaran, dan Miran terlihat sedang memikirkan sebuah rencana besar. Kembali ke John yang kini bertemu temannya yang tak lain tak bukan adalah Bungu untuk meminta solusi sambil makan sate usus. Di sana John bercerita tentang istrinya Yeonhae yang tak ada kabar, bahkan dari polisi pun tak ada perkembangan. Bungu menimpali, "Mungkin istrimu pergi bersama pria lain yang uangnya lebih banyak. Bosanlah dia hidup denganmu yang makan sate usus aja minta dibayarin." Di dalam mobil sambil mengelus tangannya, John pun bilang pinjam 100 dulu, yang langsung ditolak oleh Bungu yang tahu kalau John menghubunginya emang ada maunya. Ya. John kemudian meminta solusi bagaimana mendapatkan uang cepat untuk bayar utang, dan sejenak Bungu pun sama-sama bingung karena dirinya sendiri juga banyak hutangnya. John lalu mengajaknya untuk menipu teman SMA-nya bernama Dongpal dan meminta bantuan Bungu untuk menipu Dongpal yang kebetulan meminta bantuannya keluar dari Korea secara ilegal. Scene kembali ke Kim yang terlambat kerja dan dimarahi oleh bosnya. Si bos bilang kalau ia akan memecat Kim jika ia terlambat lagi, lalu si bos pun berlalu pergi. Cerita beralih ke Miran yang kini mengajak Vincent bercinta
di mana hal itu membuat Vincent semakin cinta dan rela melakukan apa saja untuk Miran. Apalagi saat itu ia baru sadar kalau Miran sering dipukuli suaminya setelah melihat luka memar di pinggang mulusnya. Miran yang kini pulang melihat kartu perjanjian asuransi kematian milik suaminya sejumlah $500.000 dan berencana untuk membunuh suaminya. Cerita beralih ke Rose yang kakinya kecengklak karena didorong oleh mertuanya dari tangga. Ia pun bilang ke Kim kalau ia sudah tak tahan dengan sikap mertuanya yang selalu menganggapnya pemalas. Padahal selama ini ia siang malam ikut membanting tulang membantu ekonomi keluarga. Kim pun pulang dan kembali memberitahunya untuk jangan jahat kepada Rose. Dia bukan pemalas seperti yang ibunya tuduhkan selama ini, namun si ibu malah berdalih kalau Rose lah yang berusaha mencelakainya. Mendengar itu, Kim hanya bisa menarik nafas dalam-dalam karena merasa menjadi suami yang gagal hingga istrinya harus ikut banting tulang dan hidup menderita. Kembali ke John yang akan menjemput Dongpal di sisi pelabuhan. Terlihat ia sudah turun dari bis, namun ponselnya tak bisa dihubungi yang membuatnya bingung. Tak lama Bungo marah-marah karena John yang tak ada kabar. Ia pun menuduh John hanya membuang waktunya dan pamit untuk kembali bekerja saja. Tak lama John didatangi seorang polisi bernama Myung-go yang sedang mencari buronan. Dan ternyata buronan tersebut ternyata adalah Dongpal. Namun John pun bilang kalau ia tak kenal dengan orang itu. Di sisi lain ternyata Myung-go ini juga teman SMA John. Lalu mereka pun makan bersama. Mereka akhirnya reuni dan bernostalgia sambil makan sushi. Lalu Myung-go bertanya apakah Dongpal pernah menghubungi John karena mereka satu kelas saat SMA. Tentu John bilang tidak dan terlihat mukanya tegang karena takut rencananya membantu Dongpal diendus oleh Myung-go. Tak lama Myung-go pun pergi untuk kembali mencari Dongpal dan meminta John untuk membayar makanannya dulu. Bayarin dulu ya, nanti ku ganti kok, katanya sambil tersenyum penuh arti. Kembali ke Miran yang kini meminta Vincent untuk membunuh suaminya. Vincent yang udah cinta buta dan tak mau Miran teraniaya tentu menuruti perintah itu, serta berjanji akan membahagiakan Miran. Scene berpindah ke Kim yang dikabari bosnya kalau ia dipecat mulai hari ini karena telat lagi. Lalu Kim yang teringat dengan tas tersebut pun bergegas menerjang hujan badai menuju tempat kerjanya. Berlanjut ke Vincent yang bersiap untuk membunuh suami Miran. Dalam derasnya hujan, ia melihat orang itu telah keluar dari bar dan Vincent pun menginjak pedal gasnya. Setelah membunuh, ia mengabari Miran kalau rencana mereka telah berhasil. Namun bodohnya Vincent justru membawa jasad suaminya di dalam mobil. Miran pun marah karena rencana itu harusnya seperti tabrak lari dan memarahi Vincent yang malah membawa mayat suaminya. Tak lama berselang, Miran pun dikagetkan dengan seseorang yang mendatangi rumahnya dan membuka pintu yang ternyata... Ya, faktanya suaminya masih hidup sehat walafiat tak kekurangan suatu apapun yang tentu membuatnya terkejut terheran-heran. Dengan kata lain, artinya Vincent telah salah membunuh orang. Kembali ke John dan Bungo yang dipukuli oleh Park. Karena ternyata Park tahu rencana mereka dan meminta jatah uang yang akan diambil dari Dongpal. Namun karena mereka nggak tahu keberadaan Dongpal, Park menyuruh mereka untuk segera menemukannya jika tak mau tangan mereka hilang. Setelahnya Bungo pun memarahi John karena gara-gara John ia harus ikut terseret ke dalam masalah ini dan berurusan dengan Park. Berpindah ke Vincent yang kini membelikan Miran boneka lucu. Miran pun bilang kalau Vincent telah salah membunuh orang dan suaminya masih hidup mendengkur di atas kasur dan menyuruh Vincent untuk mengubur mayat itu di hutan.
Kim kini telah sampai di tempat kerja dan bertemu dengan pegawai baru pengganti dirinya. Ia pun meminta kunci gudang dan beralasan ingin mengambil barang-barang pribadinya. Saat akan pulang, Kim ditanyai polisi yang mencari seseorang yang ternyata itu adalah polisi Myung-gut, dan Kim yang tak tahu tentang orang itu berlalu pergi dengan sedikit grogi. Sayangnya di jalan ia bertemu dengan bosnya dan Kim beralasan kalau ia mengambil barang pribadinya yaitu buku-buku novel. Si bos yang tak percaya meminta Kim menunjukkan bukunya dan ditolak oleh Kim yang akhirnya marah-marah membabi buta. 버릇이 없네? 내가 아직까지 직원인 줄 알아? 어디다 대고 반말이야? Akhirnya ia pun berhasil membawa tas itu pulang dan dengan ngos-ngosan menggenjot sepeda ontelnya. Sampai di rumah ia menyembunyikan tas berisi uang itu ke dalam kotak dan ia timpa dengan baju koko hadiah dari istrinya. Scene berpindah ke Miran yang terlihat babak belur dipukuli rentenir karena nggak bayar hutangnya. Seorang wanita bernama Jung-ho pun datang dan melerai mereka lalu memukul kepala rentenir itu. Dari sini keduanya pun jadi akrab, bahkan Jung-ho memberikannya voucher hotel agar Miran bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Miran kemudian mendatangi kos-kosan Vincent yang kini terlihat depresi. Vincent bilang kalau ia dihantui rasa bersalah sejak membunuh orang itu, bahkan ia sudah 3 hari tak bisa tidur. Miran pun bingung melihat Vincent yang jadi gila dan tiba-tiba Vincent bilang ingin menyerahkan diri ke polisi yang tentu ditolak oleh Miran. Akhirnya ia mengajak Vincent mendoakan mayat itu yang dibuang di hutan agar arwahnya tidak lagi gentayangan menghantuinya. Namun setelah berdoa, rasa takut Vincent tak kunjung reda yang membuat Miran ketawa sinis sambil mengatainya pria yang lemah. Vincent yang tak terima bilang Miran lah penyebab utama masalah ini dan mereka berdua pun bertengkar saling menyalahkan. Vincent yang tak bisa membendung rasa bersalah akhirnya pergi sendirian menuju kantor polisi dan akhirnya mau tak mau Miran pun menabraknya hingga tewas. Tak lama Miran mendapatkan telepon dari Jung-ho yang akhirnya datang ke hutan itu dengan mobil Mercedesnya. Di sana ia bilang kalau sudah mengubur mayat Vincent dan Jung-ho menenangkannya kalau tak akan ada yang mencari Vincent karena dia adalah imigran gelap. Esok paginya mobil itu pun dibuang di tempat peleburan untuk menghilangkan jejak. Lalu kedua wanita ini pun semakin dekat layaknya seorang sahabat. Saat mandi bareng, Miran menceritakan kalau ia terlilit hutang dan berencana membunuh suaminya demi uang asuransi. Di sana ia melihat tato hiu di paha Jung-ho dan akhirnya paha Miran juga ditato gambar hiu sebagai tanda kalau mereka kini adalah sahabat yang tak akan berkhianat. Esok harinya akhirnya Miran menenggelamkan suaminya yang saat itu mabuk, lalu menelpon polisi dan ambulan dengan alibi suaminya mati karena depresi dan kebanyakan minum. Saat polisi menginterogasi Miran dengan muka sendunya yang meyakinkan, bilang kalau suaminya terlilit hutang dan kecanduan alkohol dan akhirnya mayatnya pun dikremasi. Setelahnya dengan panduan dari Jung-ho, Miran berhasil mengklaim asuransi kematian suaminya dan mendapatkan uang yang sangat banyak dan kini dimasukkan ke dalam tas mewah di awal film tadi. Ia pun memberi Jung-ho jatah uang karena telah membantunya, namun Jung-ho menolaknya karena ia membantu Miran dengan tulus. Mereka pun kini nyantai di rumah Jung-ho sambil minum-minum dan faktanya Jung-ho telah memasukkan bius ke dalam minumannya. Waktu berlalu, Miran yang kini siuman menyadari dirinya terikat di atas meja dan akhirnya ia sadar kalau Jung-ho adalah seorang penipu yang ingin mengambil semua uangnya. Di sana Jung-ho pun bilang seharusnya kalau kau menjadi kaya, jangan pernah mempercayai siapapun. Lalu dengan tega ia pun memotong-motong tubuh Miran.
Scene berpindah ke Bongo dan John yang masih mencari Dongpal, di mana mereka harus menemukannya sebelum polisi menangkapnya. Lalu John pun pulang dan melihat sendal wanita berada di lantai yang ternyata dia adalah Jung-ho. Di mana faktanya Jung-ho adalah Yeon-hye, istri dari John yang sudah sebulanan gak ada kabar. John memarahinya karena pergi begitu saja, namun Yeon-hye mengaku ada urusan penting dan malah mengancam akan pergi lagi, yang akhirnya membuat si John pun luluh sambil menahan istrinya itu. Setelah bermain Smackdown selama 3 menit, Yeon-hye bilang kalau ia punya bibi di Jepang yang mewariskan sebagian hartanya untuk Yeon-hye dan berencana pergi ke sana. Yeon-hye juga punya paspor palsu atas nama Miran dan meminta suaminya itu untuk meloloskannya saat di pelabuhan nanti. Di sini John pun sedikit curiga kalau hanya mengambil uang untuk apa Yeon-hye memalsukan namanya. Tak lama terdengar seseorang sedang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah polisi Myung-go, teman SMA-nya tadi. Dia membawa jajan dan bir, kemudian memaksa masuk dan tertegun melihat Yeon-hye yang memakai baju tidur. Mereka pun minum-minum bir bersama, lalu Myung-go bilang kalau anggotanya tadi menemukan potongan tubuh wanita di danau dan ada tato hiu di paha korban. Hal itu tentu membuat John mencurigai Yeon-hye karena istrinya itu juga punya tato hiu di pahanya. Myung-go pun pergi ke toilet dan John bertanya apakah Yeon-hye telah membunuh orang, namun Yeon-hye cuma menciumnya. Sejenak ia pun berpikir mungkinkah Yeon-hye telah mencuri uang dari wanita yang ia bunuh itu. Setelah Myun kembali, ia mendapat kabar kalau Dongpal telah tertangkap, sementara John terus-terusan mendapat telepon dari Bongo. Ia pun pamit dulu sebentar membeli minuman dan Bongo pun terlihat kebingungan karena besok hutang mereka ke Park sudah jatuh tempo. Apalagi Dongpal harapan uang satu-satunya sudah ketangkep polisi. John pun bilang kalau Yeon-hye sudah pulang dan dia curiga Yeon-hye punya uang simpanan. John mengajak Bongo untuk membantunya mengambil uang Yeon-hye dan membaginya masing-masing 50%. Namun setelah pulang, John justru dikejutkan oleh Yeon-hye, istrinya yang telah membunuh polisi Myung-go. Yeon-hye bilang saat kau pergi tadi dia menyentuh pahaku dan terpaksa aku pun membunuhnya karena takut tatonya ketahuan. Karena TKP ini adalah rumah John, maka John pun tak bisa melapor ke polisi dan terpaksa membantu Yeon-hye mengurusi mayat tersebut. Namun John yang sudah tahu istrinya adalah pembunuh, akhirnya memukul kepala Yeon-hye dengan panci happy call untuk mengambil semua uang yang ada di dalam tasnya. Sayangnya setelah digeledah tak ada apa-apa di tas tersebut dan malah menemukan sebuah kunci mobil. Ia pun datang ke parkiran dan menemukan tas mewah di dalam bagasi berisi uang yang sangat banyak, lalu berencana kabur melarikan diri. Di sisi lain, Bongo dan Park telah datang untuk mencari John. Namun John tak ada di rumah dan hanya ada Yeon-hye yang kini telah pingsan. Park menagih utang Yeon-hye karena kalau tak mau bayar, Park mengancam akan melaporkan pembunuhan polisi di rumah ini. Namun sayangnya Yeon-hye menyadari kalau John telah kabur membawa semua uangnya. Park lalu mengancam lagi akan merobek ususnya jika sampai matahari terbit tak berhasil menemukan John dan uang itu. Sementara Yeon-hye tahu kalau John pasti akan kabur melalui laut karena dia adalah petugas pelabuhan dan mereka pun akhirnya menyisir area pelabuhan. Akhirnya cerita pun kembali ke awal di mana John memasuki sauna dan bertemu dengan Kim yang lagi bersih-bersih dan saat itu belum dipecat. John pun memasukkan tas tersebut ke loker 247 lalu pergi untuk membeli rokok karena di toko sauna ini tidak menjualnya. Di minimarket setelah membeli rokok, John pun diikuti oleh sebuah mobil. Ia pun bergegas pergi, namun Doll telah berhasil menemukannya dan dikejar-kejar bersama anak buah Park yang lainnya hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka dan tiba-tiba
Ya, John pun tewas tertabrak truk pengangkut sampah hingga kelindes, sementara mereka kini tak tahu di mana tas berisi uang itu berada. Scene kembali ke Rose yang kini pulang dari rumah sakit. Walaupun masih pincang, Rose berencana masuk kerja lagi karena takut dipecat dan kehilangan tambahan uang rumah tangga. Sementara itu, Kim belum berani jujur kalau ia menemukan tas berisi uang tersebut. Tak lama berselang, bos yang kemarin memecatnya kini menelpon Kim untuk membayar gaji terakhirnya. Ia pun meminta Kim untuk datang ke kafe sambil meminta maaf karena kemarin telah meremehkannya. Namun setelah sampai ternyata di sana telah ada Park dan juga Yeonhae yang tentu Kim tak kenal siapa mereka. Di sana Park pun mengaku sebagai detektif polisi yang mencari seseorang yaitu John karena telah mencuri tas milik Yeonhae. Yeonhae bertanya apakah John pernah datang ke sauna dan membawa tas tersebut. Kim hanya menjawab kalau tas seperti itu banyak yang pakai karena KW supernya beredar di mana-mana, bahkan aku sendiri punya satu di rumah. Bosnya pun menyela kalau itu adalah tas yang sama dengan yang dibawa oleh Kim saat ia dipecat kemarin. Namun Kim berkelit kalau itu memang tas miliknya sendiri, hadiah ulang tahun dari istrinya. Menyadari Kim sepertinya tak berbohong, Park dan Yeonhae akhirnya pergi dari sana yang membuat si bos kebingungan. Namun ternyata mereka sengaja menunggu di dalam mobil memantau Kim yang akan pulang untuk mengetahui alamat rumahnya. Sesampainya di rumah, Kim bergegas menyelamatkan uangnya, namun Park diam-diam masuk ke dalam rumah dan melihat Kim yang sedang memindahkan uang-uang tersebut. Akhirnya ia pun ketahuan, namun uangnya telah hilang satu ikat karena sudah digunakan Kim untuk biaya sekolah anaknya. Yeonhae pun memaafkannya dan saat akan pergi, tiba-tiba ibunya Kim marah-marah karena mengira Kim pesta narkoboy bersama teman-temannya. Kim lalu bilang kalau orang ini adalah polisi, namun si ibu bertanya, masa polisi punya tato di tangannya? Bodoh kamu Kim, dia itu bukan polisi. Si ibu pun menjambak Yeonhae, lalu Park melumpuhkan Kim dengan setrika. Tak hanya itu, si ibu juga ia lumpuhkan, namun tiba-tiba saja ya, Yeonhae menusuknya dengan pisau dapur hingga tewas saat itu juga. Yeonhae kemudian membakar rumah itu, lalu diam-diam pergi dari sana meninggalkan Doll yang lagi bengong di atas rumput. Di sisi lain, Doll yang lagi asik ngecek kelamin kucing dikejutkan dengan kepulan asap hitam dan dengan santainya masuk ke rumah melihat keadaan bosnya yang kini telah tewas dengan 3 tusukan pisau dapur. Beberapa waktu kemudian, Kim yang kesedak asap akhirnya terbangun dan membawa ibunya keluar karena api telah semakin membesar. Ia pun menangis karena kehilangan segalanya. Sudahlah dipecat, rumah warisan tempatnya berteduh pun telah hangus dilalap si jago merah. Setelah kena musibah, si ibu pun kini berubah menjadi bijak. Dia bilang, jangan menangis wahai pria dewasa. Dulu saat perang Korea seluruh daratan menjadi lautan api. Teruslah hidup anakku, maka semua akan baik-baik saja. Dengan kedua tangan dan kaki, kamu pasti bisa membangun semuanya dari awal lagi. Kembali ke Yeonhae yang kini akan pergi kabur ke luar negeri melalui pelabuhan dan membeli tiket menggunakan identitas Miran. Dikarenakan kapal masih lama, ia pun menyimpan tasnya di dalam loker lalu pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Namun tiba-tiba saja Doll telah datang untuk membalas kematian bosnya. Yeonhae menawari Doll uang yang sangat banyak, namun Doll menolak uang itu karena baginya kesetiaan kepada bos tak akan pernah bisa dibeli dengan uang, dan akhirnya Yeonhae pun tewas bersimbah darah di dalam toilet.
Esok harinya berita kematian Yonhee masuk liputan 6 petang dan toilet itu pun dipasangi garis polisi. Sementara pelakunya si Dol yang tak peduli dengan uang kini menjadi buronan polisi. Seminggu kini telah berlalu. Terlihat Rose wanita berhati baja terus gigih bekerja walaupun gajinya tak seberapa. Ia tak pernah mengeluh dan hanya berharap Tuhan akan selalu menguatkan pundaknya. Saat mengepel toilet bekas TKP pembunuhan kemarin, Rose tak sengaja menemukan kunci loker yang terselip dan setelah membuka loker tersebut, ternyata ada sebuah tas dengan uang yang sangat banyak. Rose yang tahu pemilik loker itu telah mati dan tak punya keluarga lagi, akhirnya membawa uang itu pulang. Gimana warga-wargaku sekalian? Sangat menarik kan ceritanya? Pesan moral dari film ini adalah rezeki akan datang bagi mereka yang berusaha dengan keras dan tak mencari jalan pintas. Teruslah berusaha jika ingin kaya dan bahagia. Ingat, kamu bukan Rafathar yang lahirnya sambil ketawa. Jadi menurut Anda, apakah Rose memang yang paling pantas mendapatkan uang itu? Kalau aku sih yes. Nggak tahu kalau Mas Anang.